Silakan Pak Jero. Nggih. Jadi yang dimaksud dengan keajaiban rezeki lah kita mendapat rezeki dengan cara ajaib. Contoh, kalau kita sudah berusaha 1 bulan, lalu dapat hasil di akhir bulan tuh rezeki yang dari kita upayakan. Jadi rezeki yang akibat dari kita berusaha. Namun bicara soal keajaiban rezeki, pernahkah Bapak mengalami berusaha kita berpikir akan dapat nilai atau rezeki 10, tapi tiba-tiba dapat rezeki 20 atau 30. Nah, ini hal yang di luar logika kita. Nah, ini yang disebutkan dengan rezeki yang ajaib. Nah, tentunya keajaiban rezeki ini kita bisa tarik. Kita yang menyebabkan bisa terjadi keajaiban. Tadi yang bilang, apakah yang menyebabkan keajaiban itu adalah sikap kita sehari-hari. Sikap kita, pola pikir kita, ucapan kita, dan perasaan yang kita pancarkan sehari-hari. Nih Pak. Iya. Sesungguhnya apa sih rezeki itu Jero? Rezeki ini luas skupnya Pak. Kesehatan juga adalah rezeki yang luar biasa. Kenapa yang bilang demikian? Ampura pisan. Dalam situasi yang sekarang ini kan banyak sahabat kita yang lagi sakit, lagi sungkan. Mereka harus bayar tinggi untuk berobat agar sembuh. Sementara kita sehari-hari masih bisa dikasih kesehatan, bisa kesana kemari, bisa berjalan-jalan. Bukankah itu rezeki yang besar? Nah, itu rezeki kesehatan. Kedua adalah keharmonisan keluarga. Tatkala kita sama pasangan, sama anak, sama orang tua tentram dan harmonis, itu adalah rezeki yang luar biasa, Pak. Tidak hanya ketentraman, tidak hanya keharmonisan, tidak hanya kesehatan, tapi tatkala kita punya usaha, kita berusaha dan perusahaannya stabil berkembang, menghasilkan, dan perusahaan itu bermanfaat untuk orang banyak, itulah rezeki yang sangat-sangat ajaib, Pak. Iya. Kalau di masyarakat biasanya mengidentikan rezeki itu dengan uang gitu. Biasanya. Jadi rezeki pasti uang. Mungkin ini yang perlu dipertegas lagi kepada masyarakat agar tidak cepat putus asa, tidak dapat uang, tidak dapat rezeki, mengeluh dan mengeluh Pak Jero. Inggih, patut bisa nih. Kebiasaan mengeluh nikelah yang menyebabkan rezeki menjauh. Mengeluh menyebabkan rezeki menjauh. Otomatis nih Kenapa bisa begitu? Contoh begini Pak. Ketika Bapak punya anak-anak, anggap saja anak kita berikan uang 10.000 masing-masing. Nah, anak pertama kan bilang apa? Pak, suksema, Pak, terima kasih sudah memberikan bekal untuk saya. Itu berarti anak yang bersyukur. Anak yang kedua bilang apa? Oh, Bapak cuma 10.000 untuk apa ini, Pak? Itu kan mengeluh, Pak. Mengeluh namanya. Mengeluh. Nah, pertanyaan dia, kira-kira kalau besoknya Bapak punya uang lebih, akan ngasih yang siapa duluan? Ngasih yang mengeluh apa yang bersyukur, Pak? Yang bersyukur pasti. tentunya. Alam semesta, ada izin Tuhan yang Maha Kuasa juga begitu. Makanya kita harus pintar-pintar bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang diturunkan itu sudah pas untuk kita. Tapi kalau kita dikasih karunia, dikasih rezeki kita mengeluh, coba lihat besoknya. Pasti berusaha keras, hasilnya juga tidak maksimal. Ketika mampu bersyukur, usahanya sedikit, Pak, tapi hasilnya maksimal. Nah, itu yang luar biasanya nanti dalam hidup ajaib rezekinya, Kinten. Iya, berarti harus banyak bersyukur. Patut pisan. Sekecil apapun rezeki yang terima harus disyukuri. Harus disyukuri. Mengeluh menghambat rezeki. Patut. Karena semesta menyatakan apa yang kau keluhkan akan dihadirkan permasalahan baru yang rasanya kurang lebih sama seperti itu. Semakin mengeluh, semakin ada persoalan. Patut. Nah, contoh gini, contoh. Bapak pernah mungkin bawa kendaraan di jalan nih, bawa kendaraan, hampir pisan jalannya rame nih, jadi agak pelan perjalanannya. Biasanya apa yang kita ucapkan di hati? Jalanan macet gitu ya. Ketika kita ngomong jalan macet, itu hati pasti panas, Pak. Nah, coba lihat nanti apa yang terjadi 1 menit, 5 menit, 1 jam ke depan. Dia yakin sampai di kantor ada permasalahan, sampai di rumah ada permasalahan. Karena apa? Kita mengeluhkan situasi itu. Terkala mengeluh, ya udah, kita akan terima lagi kejadian yang menyebabkan kita mengeluh dan energinya sama seperti itu. Gitu, Pak. Menguras energi. Patut bisa. Yang mestinya tidak perlu dipikirkan, akhirnya justru itu energi kita habis. Habis dan juga energinya, rezekinya akan terganggu lebih besar sekali di situ. Iya, Jero. Kemudian bagaimana menjaga nyaman kita agar tidak sedikit-sedikit mengeluh. Oke, Pak. Becik bisa pertanyaannya Niki. Jadi agar kita merasa nyaman, Pak Ge, kalau yang tiang pribadi lakukan, ampun kalau menyimpang Niki, tiang biasanya menyikapi bahwasannya hal yang terjadi atau segala hal yang terjadi itu adalah atas keizinan beliau, atas kehendak beliau. Contoh, mungkin di jalan kita lagi ngebut berusaha biar tepat waktu, tiba-tiba jalan ban motor kempes nih. Biasanya kebanyakan kita pasti mengeluh. Tapi tak kala kita mau berpikir lebih dalam hal ini, oh mungkin ini ban kempes karena Tuhan punya maksud tertentu pada diri saya. Dengan ban kempes ini, siapa tahu di depan harusnya saya mengalami hal yang tidak diinginkan. Karena kempesnya ban ini, oh saya terhindar dari hal itu. Nah, coba arahkan pikirannya ke situ. Nah, dalam hal ini dia hanya mengajak
yang terpenting bukan kejadiannya, Pak, tapi yang terpenting adalah respon hati kita. Contoh, tiba-tiba sampai di rumah anaknya ngomel. Kalau kita responnya langsung dari kejadian itu, pasti kita orang tua pasti akan tersinggung. Tapi kalau kita respon dari hati, dalam artian kita berusaha merespon yang positif. Oh, mungkin anak kurang perhatian, anak kurang disentuh, kita selalu sibuk bekerja, anak nggak diperhatiin. Nah, ambil positifnya. Ketika mampu ngambil positifnya, Tia yakin, Pak, rasa nyaman, rasa damai itu akan terjadi dalam sehari, Pak. Enten. Oke, Jero Cari Esa Putra dan juga pendengar keluarga Nuansa Gri FM. Sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Punya apa tuh beli koplar? Aduh, basang beli ni usak lu. Uling ibi peteng beping dasa beli ke kamar mandi. Aduh, ugo kelemi. Main lagi mau periksa ke dokter. Bih, lu dijali yang pipis. Dah di bulan sipah yang on maya. Beli kan nggak BPJS. Kamu laku mau periksa ke apotek Nusantara. Cek gratis. Tapi BPJS beli ni nu di Bandung Vaskes nih lu. Pindah Vaskes ke apotek Nusantara. Jak sini ruwet. Tinggal ngabel kartu BPJS. Jak KTP. 10 menit bepraga. Oh my god, saman gitu lu. Gas beli. Apotek Nusantara beralamat di Jalan Gempol nomor 25 Banyuning Barat, Singaraja. Melayani praktik dokter umum dan BPJS, spesialis anak, spesialis penyakit dalam dan fisioterapi. Ayo, tunggu apa lagi? Hubungi 081 909 300 900. Apotek Nusantara, sehat di badan, sehat di kantong. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mempersembahkan Anugerah Penyiaran Bali 2021. Acara ini mengusung tema Penyiaran Sehat, Masyarakat Cerdas dan Bermartabat. Punya apa tuh beli koplar? Aduh, basang beli ni usak lu. Uling ibi peteng beping dasa beli ke kamar mandi. Aduh, ugo kelemi. Main lagi mau periksa ke dokter. Bih, lu dijali yang pipis. Dah di bulan sipah yang on maya. Beli kan nggak BPJS. Kamu laku mau periksa ke apotek Nusantara. Cek gratis. Tapi BPJS beli ni nu di Bandung Vaskes nih lu. Pindah Vaskes ke apotek Nusantara. Jak sini ruwet. Tinggal ngabel kartu BPJS. Jak KTP. 10 menit bepraga. Oh my god, saman gitu lu. Gas beli. Apotek Nusantara beralamat di Jalan Gempol nomor 25 Banyuning Barat, Singaraja. Melayani praktik dokter umum dan BPJS, spesialis anak, spesialis penyakit dalam dan fisioterapi. Ayo, tunggu apa lagi? Hubungi 081 909 300 900. Apotek Nusantara, sehat di badan, sehat di kantong. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mempersembahkan Anugerah Penyiaran Bali 2021. Acara ini mengusung tema Penyiaran Sehat, Masyarakat Cerdas dan Bermartabat. Acara ini diselenggarakan hari Jumat 26 November 2021. Ayo rebut prestasi untuk kategori program acara berita, program iklan layanan masyarakat, program acara anak, program penyiar radio terbaik, program acara remaja, dan juga ada program Lifetime Achievement. Ayo, viralkan. Tancapkan fakta dan jejak-jejak digital dalam Anugerah Penyiaran Bali 2021. Keluarga Nuansa Gri FM, kita balik lagi dalam obrolan bersama narasumber dengan mentor jiwa semesta, Jero Cari Esa Putra. Kemudian dengan topik keajaiban rezeki. Keluarga Nuansa Gri FM di kalangan masyarakat sering terdengar bahwasannya mereka mengatakan siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Oleh karenanya, di sesi kedua ini kami akan perkenalkan siapa sesungguhnya Jero Cari Esa Putra, seorang mentor muda
yang sudah punya nama di dunia nasional. Silakan, siapa sesungguhnya Jero Carik Esa Putra? Silakan Jero. Inggih, seperti biasa, tiang tetap masih dalam artian tetap belajar nih, Bang. Tiang mendapatkan pengetahuan ini ya karena dulu mengalami situasi kehidupan yang betul-betul juga tidak enak diomongkan. Bahkan di tahun 2013, maaf sekali, kayaknya beli beras 1 kilo nggak mampu, Pak. Nah, bahkan saat itu saya sempat memutuskan diri untuk mohon maaf untuk mengakhiri hidup. Nah, saat itulah tepat di malam hari ketika saya mengambil keputusan itu, tiba-tiba saya mendapat sebuah rasa seperti firasat menyatakan bahwasannya, yuk kembali ke jalannya, yuk kembali pada Tuhanmu, yuk kembali mendekat pada leluhurmu. Nah, ketika itu yang dilakukan, satu persatu jalan kehidupan boleh diberikan, Pak. Satu persatu peluang-peluang dibukakan. Satu persatu mulai kelihatan terang. Oh, ini lo harusnya saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begini lo harusnya mestinya agar hidupnya makin membaik. Nah, singkat cerita, setelah Tiang terapkan hal itu, lama-kelamaan Tiang merasakan hal yang semakin membaik. Dan kembali diingatkan, kamu sudah dapatkan karunia ini, sekarang tiba saatnya bagikan pada umat. Berikan pada umat yang mau untuk menjalani kehidupannya semakin membaik. Dan dalam hal ini, kamu harus lakukan dengan tulus ikhlas. Dalam artian, layani semua umat tanpa melihat status ataupun latar belakangnya. Jadi, kata kuncinya Pak Tiang di sini ingin berbagi pengetahuan beliau agar umat merasa tentram dan damai. Nah, kenapa demikian? Tatkala umat tentram dan damai, dalam hal ini adalah ekonominya mapan, Tiang yakin Pak, keluarganya, hubungan rohaninya akan semakin harmonis. Ya. Kinten Pak. Jero terlihat masih sangat muda. Ya, sukses semua. Umur berapa? Kemudian dari mana? Kemudian punya profil kurikulum vitae sedikit, silakan. Sukses semua. Tiang kelahiran tahun 84, berarti sekarang kurang lebih umur 37 tahun. Dia asal dari sebuah desa perjuangan, itu Desa Tajun. Kalau bicara tentang profil Tiang, kurikulum vitae Tiang, pendidikan terakhir Tiang di Uniksa, Pak. Di Uniksa, dan Tiang sempat juga bekerja di sebuah hotel. Setelah itu Tiang merintis usaha. Nah, usaha ini ke tahun 2009 sampai 2012 luar biasa, perkembangan melesat, Pak. Sukses luar biasa usahanya. Tapi maaf, karena Tiang lupa tentang hal yang harus dilakukan dalam hidup ini. Jadi usaha yang besar itu tiba-tiba ambrol sampai beban utang yang sangat besar. Akhirnya dengan dapat pengetahuan ini, semua itu dipulihkan, Pak. Bahkan diberikan lebih oleh beliau. Kenten. Sukses. Keajaiban rezeki. Inggih. Oke, untuk sesi berikutnya kami berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan aspirasinya. Mungkin Anda ingin bertanya bagaimana keajaiban rezeki itu. Kami buka line telepon di 081 90 912 atau 0362 331 9120. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Ya. Om Swastiastu Pak Jero. Om Swastiastu. Dengan siapa di mana? Yang niki Pak Sujana Uli Bantang Banu umur tiai sudah 71. Wow, Oke, silakan Pak Pasak Sujana. Ampuru Pak Jero. Sehat Pak Pasak Sujana? Hari bisanya dekat dokter Pak. Iya, silakan. Sekarang ada keajaiban tampaknya. Sudah di Yang lanjut niki Pak Jero. Inggih. Yang dia ngeraos lebih kurangnya ampuru. Sasareng, Pak. Ampuru nih Pak Jero. Tapi yang diraos Pak Jero tadi itu memang benar. Sukses. Yang juga sudah mengalami dari baru umur 6 bulan. Yang pekidiannya melaratnya luar biasa sampai hari ini. Namun yang mungkin sampun yang karena yang sering sakit, enten iring-iringan. Ampura iki yang setiap pagi, kari mungkin iki yang kari ngemel bunga iki. Inggih. Dia cuma rajin tiangnya sembahyang mungkin. Patut. Dan rasa rezeki apa terlenten rezeki Pak Jero. Ampun kenten, Pak. Yang mikir ampun kadirasa kewisir betulah hidup. Kuningan Pak Jero. Napi dike. Yang dilahirkan dan Pasa itu sudah salah besar. Memadu-madu. Terkutuklah.
Kayak lagi sama Jero. Lain Pak Jero yang di tahun 76 penjeborong di Seririt sampai 2003 yang terlalu api dan centong mantan. Makin dia nyukur tahun 2003 sampai makin beli kopi terhidang Pak Jero. Nah, apure Pak Jero. Lebih kurangnya di jam mohon apure. Sarang Bapak Ketut lain bagus kenying. Sukses. Suksma Pak Pasak Sujana di Bantang Banua. Di belakang Pak Pasak Sujana Bantang Banua masih kita buka line telefon 081 90 9000 912 atau 331 9120. Sambil menunggu penelpon berikutnya. Oke, tampaknya ada yang bergabung kembali. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, Swastiastu Batuk. Ya, Swastiastu dengan Dan Pak Sengen ada Batuk. silakan Pak Sengan. Sapun api gatre Pak Sengan. Ini gatra bersih-bersih atau oleh Pak Jero Mugirahayu. Ya, silakan. Rayu. Mungkin yang menanggapi apa yang dimaksud rezeki ajaib. Ya, Mungkin keajaiban kurangnya rezeki. rasa bersyukur. Dia merasakan ajaib itu tidak ada. Nah, karena yang saya alami kadang-kadang setelah menunggu di jalan aja nggak mau beli. Mungkin itu yang disebut rezeki ajaib. Itu semua Pak Jero, Pak Tos. Baik, terima kasih Pak Sengan di Nagaspe. Di belakang Pak Sengan Nagaspe, satu penelpon lagi kita berikan kesempatan di sesi ini sebelum nanti diapresiasi oleh Pak Jero Carek Esa Putra. Oke, ada lagi satu. Ya, terputus. Boleh juga di 0362 331 9120. Kami bersama mentor jiwa semesta Jero Carek Esa Putra dengan topik keajaiban rezeki. Oke, Pak Jero sambil menunggu. Oke, satu penelpon lagi. Halo. Oke, Pak. Lanjut. Nggih, dengan siapa? Nggih. Halo. Ayu Raja, Nggih, silakan Pak Narde. Pak Nate Banjar Tegal, Nggih, silakan Pak Narde. Sapun api gadre Pak Narde. sehat, Rahayu Rajeng, Nggih. syukur, mensyukuri hidup ini dengan enjoy. Nggih, silakan. Happy aja. Nggih, Tetap semangat. Nah, tetap semangat. bulan November menjelang bulan pahlawan. Hari Pahlawan. Oke. Ya, Pak Jero niki tadi menyinggung unik saya, Inggih di tiang tamat dari ke Bapak Inten. jurusan napi niki. Di tiang jurusan D3 bahasa Inggris nih ke Pak. Oh, D3 bahasa Inggris ya. Inggih. Tahun berapa tamat? 2005 Pak. Oh, nggih. Dia ngajar keliling bahasa PPKN Pancasila. Oh, Biasanya Pak Sudiatmake sana ngajar. nggih. Pancasila PKN. Dia yang dosen PKN ampun pensiun. Nggih pasti pernah ketemu Pak. Ya. Salam hormat yang Pak. Suyase, Pak Made Suyase, murid yangnya Suyase 2, Made dan Gede. Ya. Nggih. Kemarin saya ke Tajun ke Pak Karye, Nggih. Hakim di Medan. Ya. Nggih, simpang Pak. Mengening. Mengening, nggih. Justru mengening yang turun ke sana. Mm-mm. Ada reuni SMATP yang betul. mengajar SMATP. Iya. Oke, dia ingin nimbrung. Nah, jadi ya saya mengalami apa yang disebut tadi lika-liku hidup, Keajaiban rezeki. ya keajaiban. Nah, kalau ajaib itu kan istilahnya ini barang ajaib lain daripada yang lain, mengagetkan dan bermakna dan bertuah kan gitu ya. Jadi kita itu juga seperti tadi, tahu-tahu ladeng lah ke 1.000, Bang Wirat yang masang 10.000 terus ngukut keajaiban loh. 303 Pak kenain Pak. Abi 07 menahan. Nah, itu kan juga kadang-kadang orang, rezeki, rezeki ya nih, rezeki judi. Nah, mungkin Pak Jero juga bisa menjelaskan, orang judi dapat rezeki, apa itu keajaiban menurut dia? Apakah bersifat sekedar
hiburan atau iseng ya gitu. Nggih. Berikutnya, saya tadi malam berpikir, hadi malun kan masa lalu, masa yang sekarang dan yang akan datang, Pak ya. Saya kadang-kadang berpikir, hadi sing bakat kini, ya sing bakat ini juang, ya sing ini bakat beli, bakat ini menjadi beban, sehingga saya belongkan pikiran dari unsur mendoa terus mensyukuri bahwa saya diberi kesehatan. Syukur saya berumur 73 masih bisa ngomong ya radio nuansa gini, guntur pidan jadi bercanda, berceria. Nah ini mungkin saya alami berkat istilahnya adalah kita bakti pada yang kuasa dan leluhur. Nah, bagaimana pendapat Pak Jero? Konteks apa istilahnya ini dalam globalisasi, pembangunan, proses kehidupan masa lalu dan kini di Indonesia, kan sering pesetkan ketuhanan yang Maha Esa. Jawabnya jadi Bung Wirat apa pesetannya? Ketuhanan yang Maha Esa. Terjadi korupsi, keuangan yang kuasa. Nah kira-kira di mana kunci kita sekarang kok? Kalau di Cina itu kan korupsinya pakai sistem dia. Yang korupsi malah ada tadi di video saya baca dipenggal kepalanya keplok, ada ditembak. Itu kalau kita melanggar HAM. Nah, itu kan korupsi terus merajalela sehingga uang itu yang kuasa. Nah, menurut Jero, bagaimana kita mencegah atau berpikir tidak terlalu uang yang perlu ya, yang merah itu, yang biru itu perlu, tetapi bagaimana kita mengantisipasi, mengendalikan diri terhadap masalah keuangan tidak menjadi korban terhadap diri kita. Iya, oke, Katakanlah baik. kemarin Bung Wirat sudah tahu banyak Tegal, mungkin di mana-mana ada orang diberitakan ada bunuh diri, ada gantung diri dan sebagainya. Nah ini yang saya tanyakan. Saya juga berterima kasih kepada Pak Jero Sarang-sarang, Pak. pencerahan ini karena saya mengalami juga penderitaan dari kecil. Semua mengalami kala zaman-zaman orde lama, orde baru, terus ada perbaikan. Kemudian saya mensyukuri bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah anugerah dari yang kuasa. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Di sesi ini sudah kita berikan 3 penelpon. Sekarang giliran narasumber kita untuk memberikan apresiasinya. Tadi ada Pak Sujana di Bantang Banua, kemudian Pak Sengan di Naga Sepe, dan Pak Narde di Banjar Tegal. Silakan Pak Jero. Nggih. Yang pertama Bapak Siren tadi ampun. Pak Pasak Sujana di Oke. Bantang Banua. Sudah Semua- 71, begitu saja katanya. Luar biasa Pak Pasok masih sehat sampai hari ini. Umur sekian luar biasa tuh Pak. Sebenarnya karunia sangat besar nih Pak. Ini rezeki yang sangat besar nih. Sudah dapat bonus Pak ya. Iya, sudah ekstra nih rezekinya sebenarnya. Kenapa dia bilang demikian? Karena di usia yang sekarang niki, beliau masih tetap sehat dan bugar. Sementara di sisi lain kalau kita mau lihat, banyak loh yang usia lebih muda dan mereka fisiknya nggak sehat. Nah, ampun pisan Pak Pasek, yang ada sebanyak yang menyampaikan, niki sudah rezeki yang sangat besar nih ke. Cuma mungkin kalau lihat dari sudut pandang materi, belum begitu besar Pak rasakan. Nah, niki tergantung apa? Tergantung mungkin ampun pisan niki. Kita semua lahir dunia ini kan punya karma masing-masing. Ada yang kelahirannya diberikan untuk karunia kehidupan yang dengan kesehatan dan juga ada karunia dengan materi. Namun dalam hal ini begini Pak, apapun niki yang Bapak alami selama niki, entah dari dulu Pak bilang bekerja sebagai tukang dan sebagainya, pemborong, niki adalah hanya merupakan bagian dari perjalanan kehidupan Bapak. Intinya nih kita ke dunia ini, hadirnya ke dunia ini adalah untuk apa? Untuk lebih kembali mendekatkan diri pada beliau. Tadi Pak bilang apa? Bapak jam segini masih megang bunga katanya sembahyang. Itu luar biasa Pak. Di usia Pak yang sekarang niki sangat luar biasa. Bapak sudah mendalami atau menyelami hal ke arah rohani. Karena maaf, banyak loh di antara kita yang usia sudah ampura lanjut pisan, tapi masih sibuk ngurusin usaha. Bukannya ini kesalahan, enggak. Cuman sudah enggak
nggak pas lah begitu yang ampura. Karena harusnya usia sekian harus mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Niki nggih Pak Pasal nggih sukses banget dah ikut. Dalam hal niki sekali lagi tekankan niki dah rezeki yang sangat besar Bapak sehat sampai hari ini, kinten. Nggih, sukses semua. Lanjut Pak Segan. Sudah memang bersyukur katanya. Oh, Bapak sudah bersyukur luar biasa nih Bapak bilang di jalan tiba-tiba ada yang ngasih beli bensin ini. Ini bagian dari rezeki yang diantarkan Pak. Hal ini tentunya terjadi karena Bapak pandai bersyukur Pak. Tiang yakin kalau Bapak sering-sering mengeluh, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit marah, tiang yakin nggak akan ada yang nyamperin ngasih uang bensin Pak Kinten. Malu orang dekat Pak ya. Malah takut Pak itu ya. Tapi Pak karena mungkin ramah, pandai bersyukur, maka alam semesta akan merespon jiwa-jiwa yang lain itu untuk respect kepada Bapak, dan tiba-tiba dia hadir di Bapak saat memerlukan hal itu, gitu Pak. Ini udah besar sekali balasan semesta sebenarnya karena mampu bersyukur, jadi rezekinya bisa dibilang sangat ajaib begitu Pak. Gitu. Dan rezekinya itu diantarkan Pak ya. Diantarkan tanpa harus minta sama orang lain, tapi dibawakan gitu. Itu hanya contoh kecil, tapi sebenarnya kalau Bapak terus bisa semakin hebat energi syukurnya, dia yakin Pak. Dia yakin Bapak akan dapat rezeki dalam bentuk materi yang lebih besar lagi, kinten. Iya, oke. Pak Narte? Kebetulan beliau adalah seorang guru, salam hormat di tiang, dan tiang juga paling tidak tiang sempat juga beliau bimbing dan sebagainya. Salam hormat di tiang Pak. Dalam hal ini Bapak sudah lebih dahulu mengalami proses kehidupan, menikmati asam garam kehidupan. Kalau tiang sih baru kemarin baru belajar nih di tiang. Tapi berkaitan dengan ya apa yang Bapak sampaikan itu memang betul sekali. Perihal kita judi dapat uang itu apakah rezeki? Nah kalau tiang lihat dari sisi logika itu rezeki Pak. Karena Bapak dengan dapat keuntungan bisa membeli sesuatu, paling tidak bisa membelikan anak mainan dan sebagainya. Tapi dalam hal rohani ampur pisan, ini tetap menyimpang. Karena baik secara aturan hukum di negara kita ataupun di aturan agama, tetap judi itu nggak boleh, gitu. Namun dalam hal niki tergantung Bapak konteksnya apa. Kalau judi ini hanya untuk hiburan, sekedar untuk meramaikan, dan itu ya bagian dari rezeki Pak. Tapi kalau judi jadikan pekerjaan khusus atau fokus di judi itu, ampur pisan, ini nados mungkin dikurangi saja dulu Pak ya. Karena yang istilahnya tidak tahu situasi Bapak seperti apa yang sekarang atau mereka seperti apa yang sekarang. Intinya judi nikah sebenarnya kurang berkah dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dapat rezekinya Pak, tapi akan cepat menguap dan cepat habis nih kan. Ampura. Saya sering mendengar contoh dari Jeru. Rezeki yang cepat menguap ini. Di pagi-pagi jam 5:30 itu saya dengar banyak orang-orang yang mendapatkan rezeki tapi cepat menguap rezekinya. Nah, apa penyebabnya? Apa penyebabnya kira-kira? Suksema. Jadi sebenarnya inilah inti pembicaraan kita hari ini Pak. Pertama, kita harus pahami bahwa sumber rezeki itu dari mana. Tentu secara yang pribadi meyakini bahwa sumber rezeki dari Yang Maha Kuasa, dari Sang Hyang Dewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, tatkala kita hubungannya ampura pisan, kalau kita baik hubungannya dengan beliau, tentu rezekinya akan berkah karena awet Pak. Nah, baik gimana maksudnya? Nah, kita sebagai umat Hindu terutama dan juga saudara lain yang dari keyakinan berbeda, kita punya aturan satu hari berapa kali harus sembahyang, berapa kali harus sujud pada beliau. Dan tatkala kita mampu melakukan itu dengan disiplin, dia yakin Pak rezekinya akan awet. Itu pertama. Yang kedua, tatkala kita sembahyang atau orang bakti sujud pada beliau, apakah kita sudah memberikan performa terbaik kita? Ampura, tiang dulu sering alami Pak, lakar sembahyang niki, lakar mau bakti, masih sekedar mesugi, bahkan pakaian sekedar berpakaian. Padahal kita tahu loh, kita mau bertemu dengan Yang Maha Kuasa, kita mau menghadap beliau, tapi kenapa kita berpakaian, berpenampilan seadanya? Nah, dalam tuntunan semesta dibilang, nak, ketika engkau mau bertemu padaku, bukankah aku yang punya segala-galanya? Seharusnya kamu berikan aku yang terbaik dalam hal ini. Nah, ini ke pesan beliau. Maka dalam hal ini rezeki yang akan awet ini tentunya dari kita penyebabnya Pak. Jadi contohnya tadi itu kalau kita sembahyang sudah pakaiannya rapi, bersih, duduknya tenang, pikirannya kusuk, dia yakin rezekinya awet. Ampur pisan, tumun tiang sembahyang, subenegak niki, tapi pikiran masih kemana-mana Pak. Ampur kadang ngenuang tagihan bin mani. Nah ini yang menyebabkan hatinya nggak nyaman. Nah tatkala hati nggak nyaman, gimana rezekinya awet Pak? Contoh, Bapak kalau bertamu ke rumah seseorang, lalu di rumah tersebut sering terjadi keributan, Bapak nyaman tidak bertamu Pak Tut? Tentu tidak. Tentu tidak. Rezeki juga sama. Kalau rezeki hadir dalam kehidupan kita, tapi kita hatinya sering panas, sering marah-marah, sering mengeluh, sering menyalahkan orang lain, atau lagi
kita punya karakter sedikit-sedikit tersinggung, ampura, itu rezeki pasti nggak akan awet, nggak berkah. Dapat hasil sekarang tiba-tiba ada pengeluaran lagi. Mungkin banyak mengalami gitu. Tiang juga sama dulu Pak gitu. Itu yang dimaksud tidak awet. Tidak awet ya. Oke, dapat hasil tiba-tiba ada pengeluaran lagi. Usahanya berjalan tiba-tiba ada yang beli barangnya tiba-tiba nggak bayar. Nah itu nggak awet rezekinya Pak. Nah tidak hanya itu yang pertama tentang hubungan yang Maha Kuasa. Yang kedua, hubungan kita sama orang tua Pak. Itu penting sekali. Hubungan sama orang tua. Patut. Kan dalam pengetahuan semesta dibilang gerbang rezeki terbesarmu ada pada kuasa Tuhanmu dan juga ada pada restu kedua orang tuamu. Mengapa demikian? Oke, begini Pak. Kita kan ada di dunia ini karena orang tua kita. Betul nggih? Makanya ada orang tua bilang, sebesar apapun kamu bekerja membalas budi baik orang tuamu, kamu tidak akan mampu. Karena apa? Contoh ibu nih, ibu dari mengandung kita, melahirkan kita, mendidik kita. Bahkan ibu nih, beliau dulu ketika merawat kita, kali rasa beliau dulu ngajak, tapi demi anaknya dia nyuapin anaknya Pak. Namun sekarang ketika kita besar seperti ini, jarang sekali kita ingat hal itu. Mungkin bisa ditanya hati masing-masing deh. Seberapa sering kita nanya ibu, apakah ibu hari ini sudah makan? Seberapa sering kita nanya bapak mungkin ampun makan atau belum? Padahal dulu beliau begitu perhatian sama kita. Nah bahkan orang tua itu melakukan segala sesuatu, mengorbankan semuanya demi kebahagiaan anaknya. Nah di situasi makin jarang sekali seorang anak ingatkan hal itu. Nah ini rezekinya pengaruhnya besar Pak. Kenapa demikian? Terkala kita sama orang tua ampura pisan, durhaka, ataupun kita sering membuat orang tua menangis, sedih, maka dalam semesta menyatakan rezeki yang besar itu akan sampai dalam kehidupanmu. Karena apa? Kamu bakar gerbang kedua itu. Gerbang kedua itu yang memberikan rezeki besar. Nah, tak kala itu terbakar, gimana kita terima rezeki yang besar, Pak? Oke, Pak Jero. Tampaknya ada yang menelpon lagi, bergabung lagi. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, Pak. Makin Pak, makin siap. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Umar. Nggih. Aliran. Ya. Sengking ada nilai Pak Riba kah Lord Peken? Oh ya, dia ini paling bagus itu. Nggih, silakan Pak Riba. Sapu napi gatre Pak Riba? Nah, baik-baik saja. Nggih. Aliran. Nggih. Boleh banget. Nanti Pak, nanti agak siangan kita ngobrol seputar itu. Sekarang Pak Jero Carek Esa Putra, seorang mentor jiwa semesta, membawa oleh-oleh soal keajaiban rezeki. Silakan Pak. Ajaib rezeki itu mudah hilang, mudah datang, Dek ya. Tadi saya dengar memang Dek ini kelahirannya 84, berarti anak saya yang paling kecil. Halo, Pak Riba. Terputus, dicoba lagi Pak Riba ya. Oke, ada yang bergabung lagi kayaknya. Ya, halo, selamat pagi. Ya, halo. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Majid. Silakan, Gongde. Ya, selamat pagi, Bapak Jero. Semoga Pagi. Bapak terus sehat. Semua bisa Pak. Ya. Kami mendengarkan dari tadi, Pak ya. Itulah sebenarnya kehidupan, Pak ya. Makanya kalau sudah ada pencerahan seperti ini, jadi kita kadang-kadang bisa mengintegrasikan diri. Nah, di sini cuma kami menggarisbawahi, kehidupan ini adalah tergantung karma. Yang penting karma, tetap kita harus berusaha. Dan juga tadi dibilang, usaha itu tanpa etika juga tidak berarti. Karena etika itu penting di dalam kehidupan. Seperti contoh tadi, kita harus hormat kepada leluhur, orang tua, atau yang lebih tua. Itu etika itu. Itu betul apa yang Bapak katakan tadi, rezeki itu. Contoh Bung De sekarang. Bung De kebanjiran. Orang susah, kita kebanjiran. Karena, maaf ya, Bung De kan jual beli saham. Pekerjaan sampingan. Jadi orang luar negeri itu kebanyakan susah ke bank, jadi sahamnya dijual murah-murah.
Nah, karena Gongde ikut jual beli saham, dan di samping itu bukan Gongde yang nelpon mau belinya, itu dapat informasi dari Bank Dunia. Karena dia mencari bank di Bank Dunia, dia orang luar negeri kan banyak cari duit, dan disuruh oleh Bank Dunia, dia banyak duit di sini kan jual pisang. Nah, itulah kebanjiran nelpon saya, Pak. Jadi kan kebanjiran duit. Jadi saya tanya, bukan saya menginginkan, dia nelpon. Saya mau jual saham. Jujur, berapa beli per lembar? Dia katanya 6.000. Jangan ditawar di bawah setengah, Pak. Oh iya, saya tawar 3.000 per lembar. Nah, gitu lah Pak, sebetulnya Pak. Banyak semuanya nelpon saya. Dan kebanjiran uang. Setelah dia tutup Bank Dunia, saham itu diambil lagi dengan harga 6.000, saya kasih lagi asal. Nah, itulah seterusnya Pak. Ya sekarang apa yang Bapak katakan itu betul-betul kita itu ya tidak terduga. Jadi itu merupakan suatu bandingan Pak. Teman-teman mengalami kesusahan kalau kita seperti ini. Ya itu harapan kami. Itu penting sekali Pak untuk menyadarkan manusia agar terus seperti kata Bapak itu kita tetap harus bersyukur. Karena dalam kehidupan ini kita harus tetap ada usaha, tetapi usaha itu banyak yang harus kita imbangi. Dan hotel saya juga nggak ada karyawan yang kita gitu. Makanya keajaiban itu apa yang Bapak katakan itu ya sedang renungkan. Wah ini betul-betul Pak karma Pak. Karena kami sebagai cucunya dari kakek berpesan kepada semua keturunannya, jangan meremehkan perempuan. Kakek ini pembantu kurna istri kakek. Kakek bisa kaya raya. Dan kamu jangan meremehkan perempuan. Kamu dikalahkan oleh perempuan. Wah, tidak mungkin laki-laki kalahkan perempuan. Sebab perempuan sekarang semua bisa, presiden, menteri, apapun bisa. Terus kamu bisa hamil. Nah, di situ kalahnya laki-laki, Pak. Betul nggak, Pak? Iya. Itu saja dari Gongde, Pak. Semua itu kalah. Om, santai, Om. Om, santi, Om. Terima kasih, Gongde di Ngurah Rai. Silakan Pak Jero ditanggapi. Tadi terputus ya yang disampaikan oleh Pak Reba. Pak Reba boleh mencoba lagi. Mungkin ada pengalaman kehidupan yang akan dibagi kemudian ditambahkan kembali oleh Pak Jero Carek Esa Putra, seorang mentor jiwa semesta. Silakan. Oke, semua Pak Reba dan juga Pak Gongde yang pun ikut dalam hal ini. Tadi yang tertarik sekali dengan ucapannya Pak Gongde tentang jangan meremehkan wanita. Anika betul sekali Pak. Karena dalam tuntunan kehidupan pun dibilang, di mana seorang wanita dimuliakan, dihormati, maka di keluarga itu akan terjadi kemakmuran dan juga kedamaian yang luar biasa. Niki yang sendiri istilahnya ampun yang praktekkan juga Pak, betul sekali. Terkala yang menghormati ibu, menghargai istri, walaupun tetangga bilang, wih takutnya kornan itu ampun pisan, tapi dalam kehidupan kita, kalau kita lakukan hal itu, memang betul sekali Pak, rezekinya sangat terjaga, keharmonisannya sangat terjaga juga. Jadi yang namanya wanita nike jangan dianggap lemah, tapi sebenarnya wanita itu yang bawa rezeki besar dalam kehidupan kita. Yang sering mengalami juga melihat dari saudara terdekat, sering berucap karena suaminya merasa bekerja, istrinya di rumah, jadi dia merasa rezekinya dari rezeki suami saja. Bahkan si suami sering ngomel, sering marah-marah sama istrinya. Sesungguhnya kalau kita mau sadari, istri kita walaupun di rumah dia itu bekerja lebih berat dari kita sebenarnya. Kalau mau tes silakan ganti posisi satu hari aja. Coba bapak di rumah ngurus keluarga, ngurus rumah, ngurus anak-anak, dan ibunya kerja kantor. Itu pasti beda rasanya Pak. Iya, oke. Pak Jero, tadi kembali ke keajaiban rezeki. Tadi disampaikan bahwasanya pintu rezeki ada di orang tua. Patut Pak. Terkala kita bahas tentang keajaiban rezeki ini, karena tiang sudah mengalami dulu, ketika dulu tiang kurang perhatian sama orang tua, saking sibuknya menggain nih Pak. Misalkan orang tua dalam artian lupa menyapa, lupa nyamperin ke kampung. Akhirnya apa yang tiang kerjakan bertahun-tahun dalam sekejap diambil oleh beliau. Ambruk semua Pak. Ambruk, bahkan dengan beban yang besar sekali waktu itu. Nah, terkala tiang dapatkan tuntunan ini, tiang langsung pulang ketemu ibu dan bapak, minta maaf, lunas ampura. Bahkan saat itu tiang langsung sujud di kaki beliau, tiang basuh kaki mereka, karena tiang merasa banyak kesalahan.
Dan betul-betul ajaib Pak. Setelah nikah yang lakukan, berselang seminggu Pak, jalan-jalan baru, jalan rezeki itu terbuka lebar. Nah dalam hal niki yang ingin mengajak sebentar sarang sinami sebagai anak dalam hal niki, nggak usah bertanya apa salahnya, apa kekeliruannya sama orang tua. Sudah pasti kita punya salah sama orang tua. Coba lakukan hal niki Pak, Bu. Lakukan, minta maaf sama kedua orang tua. Sujud pada beliau. Bila perlu basuh kedua kakinya. Mohon tuntunan dan mohon restu di beliau. Dia yakin Pak Ibu akan dapat karunia besar dalam hidupnya. Kenten. Karena ketika orang tua hatinya terluka, otomatis anak niki, kita sebagai anak nggak akan dapat rezeki yang utama itu. Dalam pengertian semesta dibilang, walaupun sujudmu, sembahyangmu sangat taat, tapi ketika hati orang tuamu kamu gores, maka yang namanya nikmat dan rezeki dunia bukan lagi hakmu. Itu pesan beliau Pak. Ampur kalau yang salah. Ya, itu yang menyebabkan rezeki juga cepat hilang. Cepat menguap. Pak. Kita ada kerja bertahun-tahun, tiba-tiba masalah sehari menghabiskan semua itu. Atau mungkin usaha dirintis bertahun-tahun, tiba-tiba mengalami kerugian. Kan kenten. Atau mungkin berkarir bertahun-tahun enggak naik-naik pangkatnya Pak. Ampur pisan. Penyebabnya itu pasti itu Pak. Kenten. Iya, oke. Kemudian tadi disampaikan oleh Jeru bahwasanya perform terbaik saat menghadap beliau. Tidak bisa sembarangan atau sekedar saja. Iya. Kalau sekedar saja rezekinya juga sekedar saja begitu maksudnya mungkin. Semua Pak, hal nikah adalah hal yang tiang alami langsung. Jadi begini, kita tahu kan beliau yang maha segala-galanya, beliau yang punya semuanya. Ibaratnya gini Pak, kita mau menghadap seorang bupati contohnya nih, apakah kita akan berpenampilan seadanya? Apakah kita pakai celana pendek, sandal jepit, ngomongnya juga ngawur gitu? Kan tentu tidak benar kan? Ini kita menghadap yang maha kuasa Pak. Tentunya juga harus jaga penampilan. Jaga pakaian yang minimal bersih rapi deh. Dan sikap duduknya juga harus sopan, hormat. Dan juga ketika berdoa pun, ketika mengucapkan sesuatu pun harus pelan-pelan kita. Harus dalam sikap yang santun Pak. Karena walaupun kita tidak bisa melihat beliau, tapi jiwa kita ini terhubung Pak. Terkala kita saat berdoa, saat sembahyang, mampu kita berucap, dan kita bisa merasakan apa yang kita ucapkan itu. Nah saat itulah baru terhubung apa yang kita doakan itu. Tapi kalau kita hanya berdoa, ucapan doang, pikirannya kemana-mana, hatinya juga masih panas, ampura pisan. Doanya kan hanya sebuah ucapan, nggak akan direspon oleh alam. Walaupun direspon perlu waktu panjang Pak, karena nggak ada energi besar di situ. Tapi tak kalah berdoa, sembahyang sudah khusyuk, sudah sungguh-sungguh, sudah merendahkan hati, ucapannya sudah sopan, pelan-pelan, pikirannya pada beliau, hatinya penuh pemaaf, cinta kasih. Dia yakin Pak, doanya akan cepat dikabulkan. Iya, oke. Keluarga Nuansa Giri dan Jeru Carek Esa Putra, sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita break sejenak lagi untuk mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Pertama di Indonesia. Jamu tetes dengan probiotik Lacto Plus, karya anak bangsa. Jamu tetes probiotik Lacto Plus terbuat dari 10 herbal ampuh pilihan Nusantara. Ekstrak daun kelor, daun sirsak, kulit manggis, jinten hitam, brotowali, kayu manis, daun tapak limau, pejagan, jahe, buah pinang, ditambah dengan probiotik Lactobacillus sp, sang pelipat ganda khasiat. Semakin membuat Lacto Plus lebih ampuh puluhan kali lipat dari herbal biasa, sehingga proses penyembuhan penyakit Anda lebih cepat dan akurat. Dapatkan jamu tetes probiotik Lacto Plus seharga Rp200.000 di Radio Nuansa Giri FM di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasade, Buleleng, Bali. Atau juga bisa Anda dapatkan di Apotek Ina Farma, Jalan Ahmadiyani, nomor 87D, Apotek Ina Farma, Lopina, Kaliasem, Apotek Ina Farma, Sririt, Apotek Ina Farma, Perean, Baturiti, Apotek Ina Farma, Groga, dan Apotek Ina Farma, Kubutan Bahan. Untuk info lebih lanjut hubungi 081 215 696 888 atau di 081 211 85 0304. Semeton Buleleng, sampunang bingung, sampunang paling.
Padmi Kuliner kini hadir memenuhi permintaan semeton akan sajian kuliner yang lezat untuk keperluan acara rapat, kegiatan sekolah, upacara, dan lain sebagainya. Cukup order lewat WhatsApp, duduk manis, pesanan Anda sampai di rumah. Masa itu udah WA beli? Iya dah sudah biasa. Jadi tinggal WA dan raga apa be? Abang. Oh, abang. Encen WA aneh. Catat nah. 081 94 kali 94 kali 0 1368. Oh, di Google Map nak ngidang masih. Ada Google Map. Ale di Google Map begitu ketik Padmi Kuliner. Kena itu nomor telepon, alamat, kayang lokasi, ngenah di itu tinggal klik dan tuh meluncur nyai. Oke, makanya pesenang beli coba ayam bertutuk kuah itu kalian dotekan kuah yang ingetan beli, aneh belus beli ngomong ludes yang belusin ya. Nagih mudah tapi pangjang, durus ke Padmi Kuliner. Dek, kopi abang mana? Ini kopinya, Bang. Ini benar-benar nikmat. Hitam tapi nikmat rasanya. Itu kopi cap kupu-kupu bola dunia. Yang paling abang suka, yang sering lagi suka. kopi Bali cap kupu-kupu bola dunia. Ya, kopi Bali cap kupu-kupu bola dunia sudah terkenal sampai ke mancanegara. Juga tersedia kopi cap warung pojok, kopi cap ikan bola dunia, kopi espresso cappuccino yang sudah pasti mantap. Sekali mencoba, pasti ketagihan. Kini hadir produk terbaru, kopi organik, kopi P-Berry, kopi luwak Arabica, dan kopi luwak Robusta yang sudah digunakan oleh hotel-hotel dan restoran di Bali, bahkan mancanegara dengan harga pasti terjangkau. Produksi PT Putra Bhinneka Perkasa dengan penyalur utama Toko Bhinneka Jaya, Jalan Gajah Mada, nomor 80, Denpasar, Bali. Ingat Bali, ingat kopi Bali cap kupu-kupu bola dunia. Kopi Bali cap kupu-kupu bola dunia. Papa, kakak, makan yuk, lapar nih. Yuk, oh iya lupa beli buku untuk tugas sekolah sama alat tulis. Nah, ntar dulu, coba lihat dompet dulu. Ke ATM dulu ya, ATM terdekat di mana ya? Loh, Bapak kan pakai ATM Bank BPD Bali. Iya. ATM Bank BPD Bali kan sekarang bisa digunakan untuk kartu debit. Maksudnya? Iya, temenku kemarin pakai ATM BPD Bali loh. Langsung debit dikasih. Ya sudah, yuk kita makan dulu, baru beli buku dan alat tulis. Selamat malam, selamat datang. Silakan mau order apa? Ayo mau order apa aja nih? Dek, di sini bisa bayar pakai kartu ATM Bank BPD Bali? Bisa Pak, ATM Bank BPD Bali bisa digesek sebagai kartu debit. Tuh kan, Pak? Bisa kan? Ya, sekarang belanja sudah praktis dengan kartu ATM Bank BPD Bali. Sudah bisa digesek sebagai kartu debit. Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500844. Bank BPD Bali bersama Anda membangun Bali. Keluarga Nuansa Giri FM, kita balik lagi dalam obrolan bersama narasumber dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini, mentor jiwa semesta, Jero Carek Esa Putra, seorang penutur kejernihan dari Desa Tajun. Pagi ini masih dengan topik keajaiban rezeki. Dari Pataran Catus Patepuri Buleleng, kita sapa kembali penelpon yang ingin bergabung. Tadi disampaikan bahwasannya ada pikiran, ada pakaian, dan ada kesungguhan jiwa, Jero. Okay. Di masyarakat sering terucap bahwasanya pokoknya berpikirannya benar gitu, walaupun pakaian ya seadanya gitu menghadap kepadanya,
itu masih dimaklumi. Sebenarnya bagaimana pola pikir seperti itu? Apakah boleh diteruskan atau bagaimana, Jero? Silakan. Kalau bicara boleh atau tidak itu kan istilahnya boleh-boleh saja. Tapi dalam hal ini Titiang mau mengajak agar dapat energi yang sempurna, kekuatan yang maha dahsyat dari beliau, maka harus dibuat sesempurna mungkin juga. Dalam hal ini dari pikiran kita, dari ucapan kita, dari perasaan dan juga dari penampilan kita. Kenapa demikian? Karena dia yakin deh Pak, terkala kita sembahyang, ampun pisan, pikiran sudah berusaha baik, sudah berusaha ke arah beliau, ucapan sudah baik, tapi kalau pakaian kita belum nyaman, dalam artian tidak bersih, pasti tubuh ini nggak nyaman Pak. Terkala tubuh nggak nyaman, bagaimana bisa hati kita nyaman? Nah, bagaimana bisa pikiran nyaman? Jadi ujung-ujungnya bisa-bisa sembahyangnya terburu-buru karena merasa nggak nyaman pakaiannya. Nah, dalam hal niki tujuan Tiang adalah mangde membuat semuanya nyaman. Karena kalau sudah nyaman, maka energi jiwa yang terpancar ke alam semesta itu juga energi yang vibrasinya sangat positif. Dan terkala itu yang kita pancarkan ke alam semesta, maka hal-hal yang positif akan ditarik dalam kehidupan kita. Nah, dalam pengetahuan semesta dibilang, apa yang kau pancarkan dari ucapanmu, pikiranmu, perasaanmu, dan perilakumu sehari-hari, sesungguhnya itulah doamu yang sebenarnya. Jadi kalau kita berdoa minta sesuatu yang baik-baik, tapi kita ucapannya maaf yang tidak baik, pikiran nggak baik, perasaan juga nggak baik, berarti bukan doa yang sebenarnya itu. Nah, dalam hal ini Titi ingin mengajak Semeton Sinami demi cepatnya dapat keajaiban, keberkahan rezeki, ngiring sarang-sarang belajar, terkala sujud sama ide, sembahyang sama beliau, selaraskan pikiran, ucapan, hati, dan juga fisik kita ini. Kinten Pak, ampun. Apakah cukup dengan sembahyang, rezeki itu akan datang? Oke, luar biasa. Ini pertanyaannya luar biasa, Pak. Luar biasa menukik ini, Pak. Nah, terkala kita memohon saja, hanya sibuk sembahyang saja, tapi tidak ada upaya nyata kita lakukan di dunia ini, tentu rezeki tidak akan bisa datang, Pak. Kalau begitu bisa kan gampang sekali kita sembahyangnya tiba-tiba uang jatuh satu kampil, satu karung ya. Nah, dalam pengetahuan semesta dibilang, ketika engkau hanya sibuk memujaku, menyembahku, sembahyang padaku, tapi engkau lupa berusaha di dunia nyata ini, itu kamu namanya bodoh. Karena apa? Rezekimu harus ada upayamu sendiri. Tapi terkala kamu hanya sibuk bekerja terus tanpa ingat padaku, itu pesan beliau, itu berarti kamu sombong. Kenapa sombong? Karena kamu menganggap pekerjaanmu lah yang menghasilkan rezeki itu. Sesungguhnya rezeki bersumber pada beliau. Jadi harus seimbang, Pak. Sembahyangnya harus terjaga, berusahanya pun harus maksimal. Baru rezekinya bisa besar. Kinten Pak Ampur. Iya. Di kalangan masyarakat sering saya dengar juga bahwasanya usaha dari masyarakat atau manusia itu 99%. 1% itu kuasa Tuhan. Benarkah seperti itu? Apa yang mungkin pengalaman Jero alami? Kalau yang Tiang alami sendiri malah sebaliknya, Pak. Sebaliknya ya? Iya. Usaha hanya 1%, 99% itu kuasa beliau. Karena apa? Sehebat apapun kita berusaha, sepintar apapun kita jadi manusia, selama beliau belum mengizinkan untuk terjadi, nggak akan bisa terjadi, Pak. Begitupun sebaliknya. Walaupun kita tidak ada modal, tidak punya keterampilan, tidak punya kecerdasan, tapi kita berusaha tetap ingin cari jalan dan solusi. Kalau udah beliau berhendak, Pak, ajaib hidup kita, tiba-tiba ketemu orang yang bisa kasih solusi, ketemu orang yang bisa ngasih modal, ketemu orang yang bisa ngasih peluang. Nah itu kalau dari beliau ngasih, siapa ngasih, Pak? Kalau dia sih lebih cenderung bahwa 99% dari beliau, 1%-nya dari usaha kita. Kita biar seimbang kita. Dari pengalaman yang Jero alami selama ini seperti itu. Nggih, itu yang Tiang alami, Pak. Makanya teman Tiang bilang, "Adi aneh san hidup ya. Raga megaya sekian tahun kamu septim gaya ada pengidang." Nah, karena apa? Itulah, Pak. Kerja Tiang hanya istilahnya 1% dari porsi keberkahan rezeki, sementara keajaiban 99% dari beliau. Pertanyaan Tiang, Cena dan Megai mana pilih kerja 1 tahun baru berhasil atau bekerja 1 minggu sudah berhasil? Pasti pilihannya seminggu kerja sudah berhasil. Nah, untuk dapat itu caranya gimana? Harus dapatkan pertolongan dari beliau, harus dapatkan keajaiban dari beliau. Caranya gimana? Dekatkan diri padanya. Oke, yang lebih rinci Jero, karena ini waktu, yang lebih rinci. Membuka keajaiban rezeki itu caranya bagaimana? Untuk bisa membuka keajaiban rezeki, pertama hal yang harus dilakukan adalah
jaga hubungan bakti kita pada Yang Maha Kuasa. Maaf yang jarang sujud, jarang sembahyang, walaupun dibilang Tuhan ada di mana-mana, tapi kita harus tetap melakukan prosesinya bakti pada beliau, usahakan tepat waktu. Kenapa demikian? Kalau kita berusaha sujud tepat waktu, saya yakin Pak, usaha kita, urusan kita pun akan diselesaikan tepat waktu. Yang pertama. Yang kedua, jaga hubungan yang baik dengan orang tua. Kita harus dapatkan restu dan ridho orang tua kita. Baru kita sebagai anak akan dimudahkan segala upayanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga keharmonisan rumah tangga. Hubungan dengan istri, dengan suami, dengan anak harus terjaga baik. Kenapa demikian? Yang namanya rezeki sama halnya seperti kita. Kita akan senang bertamu pada rumah yang tentram dan nyaman. Rezeki juga sama. Dia akan pergi cepat terkala rumah tangga itu sering panas dan sering benturan. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat harus sering bersyukur. Caranya gimana? Baru bangun tidur, usahakan semparkan diri duduk sejenak dulu sebelum turun dari tempat tidur. Duduk sejenak, pejamkan mata, tarik napas yang dalam. Ucap syukur pada Yang Maha Kuasa, syukur pada leluhur karena masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Coba besok praktekkan Pak, pasti beda rasanya. Baru bangun iki, duduk sebentar, tarik napas yang dalam 2 kali berulang-ulang, lalu pancarkan matur suksema, matur syukur pada beliau Yang Maha Kuasa. Pasti perasaannya beda di hati. Terkala pagi-pagi perasaannya enak Pak, yang yakin kesehariannya pasti enak. Itu yang keempat. Yang kelima, kita harus ingat bahwasanya setiap rezeki yang kita terima, dalam hal ini adalah materi, uang, di situ terdapat juga hak-hak orang lain. Kalau tiang pribadi, pengalaman di tiang, aku di zaman hasil Pak, selalu tiang sisihkan 10% Pak. Untuk apa? Dari 10% itu tiang arahkan 5% untuk arah rohani, untuk ke arah istilahnya untuk keagamaan, mempunyai dan sebagainya. 5%-nya tiang porsikan untuk apa? Untuk semeton, untuk sosial, untuk bantu mereka yang kurang mampu, ke panti jompo, ke lansia ataupun ke anak yatim. Ini yang harus dilakukan agar terjaga kadar rezekinya. Tapi kalau kita dapat rezeki 100 habiskan semuanya, ampun, berarti kita tidak bisa menjaga kepercayaan beliau. Karena ditegaskan dalam pengetahuan semesta, setiap rezeki yang diturunkan padamu itu karena aku percaya padamu, kamu bisa menyampaikan juga untuk orang-orang yang memerlukan yang lainnya. Kinten, ampun Pak. Iya, baik. Terima kasih Jero. Dan saya sering juga dengar pagi-pagi untuk lebih kusuknya permohonan, Jero menciptakan sebuah lagu ya. Lagu Ampuru Mimi dan Bape gitu kalau nggak salah ya. Silakan sebagai closing statementnya Jero, dilantunkan lagu itu. Ya, silakan. Ya. Eling semeton, uling cenik, meme bapeng rasti tibakti. Mangetohang jiwa, mabela pati, matresna ken piana. Eling semeton, mangkin raga subemadan kelih. Iraga nemu pemargi, poleh amerta lan ngewangun keluargi. Ngiring je kayun-kayunin, cingakinyen done mekade. Ngiring je pina-pinahan, pasti ulian memelan bape. Nggih. Lebih seperti itu Pak pengalaman pesan beliau. Jadi kita harus ingat bahwasanya semua yang kita dapatkan itu karena orang tua kita dan restu Tuhan kita. Semua. Iya, baik. Keluarga Nuansa Giri FM, tanpa terasa 1 jam kita sudah ngobrol bersama narasumber yang luar biasa, mentor jiwa semesta, Pak Jero Carik Esa Putra dari Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan. Kemudian juga kami sudah memberikan kesempatan pada pendengar keluarga Nuansa Giri FM untuk menyampaikan
saran, masukan, dan pendapatnya tadi. Ada Pak Pasak Sujana, Pak Sengan Nagesepe, Pak Narda Banyak Tegal, ada juga Pak Riba Sempat tadi, dan juga Pak Gongde di Kresna. Saya sampaikan terima kasih. Dari pelataran Catus Patu Puri Buleleng, saya Wirat Maje undur diri dari ruangan Anda. Kita kembali ke studio 1 di Desa Wanagiri.